Regression to the Mean, Unraveling the Mystery Behind Statistical Phenomenon. Pada kali ini, kita memperkenalkan topik presentasi yang menarik yaitu Regression to the Mean. Fenomena ini seringkali terlihat dalam berbagai aspek kehidupan dan merupakan konsep statistik yang menarik untuk dijelajahi. Melalui presentasi kali ini, kita akan menjelaskan secara mendalam tentang arti dari regression to the mean, apa yang menyebabkan terjadi dan bagaimana implikasinya dalam berbagai konteks pengambilan keputusan. Apa itu regression to the mean? Nah, fenomena ini adalah fenomena yang terjadi ketika variabel yang awalnya menunjukkan hasil ekstrim atau di luar kebiasaan akan cenderung mendekati nilai rata-ratanya dalam pengamatan berikutnya. Misalnya, setelah mencatat kinerja yang sangat baik atau sangat buruk, hasil selanjutnya cenderung kembali ke tingkat yang lebih rata-rata. Lalu apa yang bisa menyebabkan fenomena ini terjadi? Salah satu alasan utamanya adalah adanya variabilitas alami dalam data atau peristiwa yang diukur. Dalam kehidupan, banyak faktor tak terduga atau kebetulan yang dapat mempengaruhi hasil suatu peristiwa. Seiring waktu, faktor-faktor tersebut cenderung meratakan hasil ekstrim dan membuatnya mendekati nilai rata-rata yang lebih representatif. Tetapi, sering sekali orang cenderung salah menginterpretasikan efek ini sebagai hubungan sebab akibat. Contohnya, ketika seorang atlet mencatat kinerja luar biasa dalam satu pertandingan, mungkin ada anggapan bahwa pendekatan atau pelatihan baru adalah penyebab utama kesuksesan tersebut. Padahal, hal ini berkaitan dengan variasi alami dan kebetulan dalam hasil. Kalian tahu tidak? Bahwa fenomena regression to the mean ini banyak terlihat di dalam dunia olahraga. Contoh nyatanya, ketika seorang pemain basket mencetak banyak poin dalam satu pertandingan, kinerjanya pada pertandingan berikutnya cenderung menurun dan mendekati rata-rata poin yang ia ciptakan sepanjang musim. Tapi bukan berarti fenomena ini hanya bisa terjadi di dunia olahraga aja. Di dunia akademis pun bisa loh. Contohnya, ketika seorang mahasiswa yang awalnya mendapat nilai ujian yang sangat tinggi, kemungkinan dia akan mencatat nilai yang lebih rendah dalam ujian berikutnya, lebih mendekati nilai rata-rata mereka. Fakta menariknya, ternyata regression to the mean ini dapat mempengaruhi persepsi tentang efektivitas pengobatan atau terapi dalam bidang kesehatan loh. Contohnya, ketika seseorang yang merasa sangat sakit pada suatu saat, kemungkinan besar akan merasa lebih baik pada kunjungan berikutnya, bukan karena pengobatan yang lebih baik, tetapi karena adanya perubahan alami dalam kondisi tubuh. Fenomena ini juga bisa mempengaruhi penelitian ilmiah. Kesalahan dalam menginterpretasi hasil ekstrim dalam uji coba atau eksperimen dapat menyebabkan kesimpulan yang salah tentang efektivitas atau kegagalan suatu intervensi. Oleh karena itu, perancangan penelitian yang baik harus mempertimbangkan efek ini untuk mendapatkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Sedangkan di dalam bisnis, memahami regression to the mean dapat membantu dalam mengelola ekspektasi dan memahami fluktuasi kinerja dalam bisnis. Contohnya ketika sebuah perusahaan mencatat kinerja luar biasa dalam suatu periode, manajemen harus menyadari bahwa hasil berikutnya kemungkinan akan kembali mendekati rata-rata dan bukan berarti kinerja buruk. Nah, salah satu strategi yang bisa digunakan untuk mengatasi regression to the mean dan mempertahankan kinerja tinggi yaitu dengan melatih konsistensi dan keterampilan yang relevan. Maka seseorang akan dapat meminimalkan efek negatif dari fluktuasi kinerja. Sangat penting bagi kita untuk menghindari efek regression to the mean ini, terutama dalam pengambilan keputusan yang rasional dan objektif. Memahami peran variabilitas dan kebetulan dalam hasil adalah kunci untuk mengambil keputusan yang tepat. Tapi ternyata kita bisa memanfaatkan regression to the mean untuk membangun model prediksi yang lebih akurat. Dengan memahami tren dan fluktuasi dalam data historis, kita dapat mengidentifikasi perilaku yang cenderung mendekati rata-rata dan mengoptimalkan strategi berdasarkan temuan ini. Dapat disimpulkan bahwa fenomena statistik ini menarik dan memiliki implikasi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan dan juga bisnis. Pengakuan akan peran variabilitas dan kebetulan adalah kunci untuk mengambil langkah maju dengan percaya diri dan membuat keputusan yang bijaksana.
Marilah kita bersama-sama menjelajahi lebih lanjut tentang fenomena ini dan bagaimana dapat menyerapkannya secara bijaksana dalam kehidupan kita. Selamat mengeksplorasi keajaiban statistik ini. Terima kasih.